We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Bapak dari kan nggak punya keluarga yang bisa lukis, Pak? Saya kalau background dari orang tua tuh nggak ada sama sekali. Iya. Nah, dibawa sama Pak Gogo, Pak. Saya ke Jogja itu kan ikut Pak Godot. Pak Gogo. Padahal dari desa itu saya kan asli Wonogiri, Pak, ya. Dari desa ke sini tuh nggak ada bekal apa-apa. Saya nggak ada apa ya, bakat yo gitu, ya nggak ada. Nah, ini nggak. Tapi karena komunitasnya Pak Godot itu kan komunitas seniman. Iya. Jadi tiap hari itu saya melihat teman-temannya dia itu melukis. Terus kadang saya suruh bantuin. Ya pertama jadi itu tukang sepan atau apa. Gitu. Lama-lama kan ya jadi mbok wis coba gitu. Ternyata di situ saya diarahkan. Akhirnya jadi. Jadi bisa itu. Maksudnya nggak jadi apa-apa. Dulu kerjanya apa ya? Tukang sepan itu, Pak? Enggak, saya dulu pertama di Jogja kan sebenarnya kepengen sekolah, Pak. Kepengen sekolah karena pas itu menunggu tahun ajaran baru, saya proses dalam 1 tahun itu bantuin teman-teman gitu. SMP, SMA atau saya masuk di Jogja tuh di sekolah seni rupa, Pak. Sekolah seni rupa. Oke. Sampai 4 tahun di sana, ya udah. Tapi sekolah saya sambil kerja, maksudnya kita jualan ke Bali. Jadi karya-karya sekolah itu kadang tak bawa pulang, habis itu sebulan sekali saya bolos ke Bali jualan karya. Karena orang tua kan petani toh, jadi nggak mungkin akan membiayai saya untuk sekolah di sini. Nah, kenal Mas Didit ya karena kumpulan pelukis-pelukis ini. Sebenarnya saya kenal Mas Didit sama Mami itu duluan kenal Mami. Karena saya sering intent main ke tempat Mami, kenal sama Mas Didit, ya udah akhirnya udah kayak keluarga. Terus kayak keluarga. Dulu yang sebelum saya menikah itu sering itu ke rumahnya Mas Didit. Oh gitu? Iya. Yang di Pakem? Iya kan? Iya. Pak sudah berapa lama Pak berkecimpung di lukisan ini? Saya kalau hidup dari lukisan itu sebenarnya sebelum sekolah tahun 87 itu udah saya bisa hidup dari lukisan, Pak. Itu malah sebelum saya masuk sekolah. Jadi saya melukis apa? Melukis juga. Okay. Tapi waktu itu kan saya lukisnya ya sesuai pasar lah waktu itu. Sing payu apa gitu kan. Yang penting saya bisa hidup. Ya itu karena ngumpul sama teman-teman. Nggih. Karena bisa ada teman-teman yang memotivasi, ya wes kamu lukis. Sebenarnya kamu bisa hidup, nanti bisa sekolah. Nah, pada tahun 88 saya masuk di sekolah seni rupa. Nah, itu aja saya juga nyambi. Jadi kadang di sela-sela ngerjakan tugas gitu saya harus mengerjakan yang bisa saya jual untuk ke Bali. Waktu itu market Bali bagus, jadi kadang kita ya naik bis Pak ke sana. Perjuangan untuk sekolah itu juga kita bener-bener untuk membagi waktunya juga. Setelah itu langsung masuk ke dunia lukis terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya lepas dari SMSR itu tahun 92. Sebenarnya pengen kuliah, Pak. Tapi kondisi adik saya kan nggak sekolah. Bagaimana nek saya kuliah, adik saya kan jadi mesake gitu loh. Iya. Akhirnya tak sekolahkan. Saya mengalah karena saya tak langsung tergelut dengan sesama seniman. Dan adik kandung saya sudah selesai, terus ada keponakan juga SMP
udah nggak bisa ngelanjutin lagi toh karena orang tuanya juga nggak mampu, tak bawa ke Jogja lagi, tak sekolahkan lagi ya sampai selesai. Jadi saya 2 periode itu akhirnya udah wes lali dengan keinginan untuk kuliah. Kan 4 tahun tuh Pak, jadi kan 8 tahun 8 tahun tuh, jadi ya udah saya mengalah lah karena itu. Memang kalau saya kuliah mau pinter dewe, adik-adikku bodoh kan mesake. Iya. Gitu. Wah, mulia itu Pak. Alhamdulillah Pak. Sepertinya ya setiap bapak juga gitu Pak. Sampai akhirnya menikah kedua. Oh, menikah dulu. Saya tuh menikahkan adik saya Oh, duluan. menikah. Oh, Oke. wow. Waktu ingat saya itu ada karya yang saya seneng ini tak simpen nih, kondisi arep nikah ke adik nggak punya uang ya tak jual. Tahun-tahun itu memang karena kondisi bapak kan petani Iya. di desa, karena kan penghasilannya nggak anu tuh, lainnya juga tak ada hutan, jadi Otodidak berarti Pak. saya betul. Tapi mestinya lebih pelukis-pelukis yang di luar lebih mempengaruhi daripada di sekolah Pak. Iya. Sebenarnya ilmu saya tuh lebih banyak dari teman-teman luar, seniman iya. di luar. Iya. Karena apa yang saya dapatkan di sekolah itu sebenarnya kalau kita pakai di lingkungan seniman itu sangat sedikit sekali. Iya. Karena teori dasar, praktek-praktek dasar, dan kalau di sekolah seni rupa kan enggak seperti yang diisi ya. Iya. Penggemblengannya karena keterbatasan waktu Iya. mata pelajaran. Jadi kalau kita nggak serius di luar gitu ya wis kentean. Apalagi kalau ikut teman-temannya asik dolan gitu ya udah wis. Iya. Saya akan lihat beberapa lukisannya Pak Lete yang di Instagram itu Pak. Iya. Mengapa Borobudur Pak? Jadi yang pertama kalau Borobudur itu bagi saya sebagai orang Jawa dan dia letaknya di Jawa sangat sesuatu banget. Selain menjadi keajaiban dunia, juga sejarahnya Borobudur sendiri sangat menginspirasi. Kalau saya lihat sedikit saya baca itu zaman itu kan masih abad ke-8 ya, jadi abad ke-8 bangsa Sailendra ya enggak. Sampai perkembangannya karena faktor alam, sampai ada waktu itu Raffles kalau nggak keliru bisa membuka lagi yang sudah tertutup, dan sampai sekarang jadi sesuatu yang bangunannya sangat luar biasa. Dan saya melihat Borobudur adalah menyimbolkan sesuatu yang membuat hati kita menjadi damai, intinya gitu. Rasanya kok ayem anyep, apa karena ireng gede itu apa. Tapi di luar itu kayaknya kalau saya lihat kedamaian mungkin di pemeluknya di sana sendiri juga nggak begitu seperti pemeluk-pemeluk yang sekarang lagi mayoritas di loh. Rasanya kok le gini-gini sana kan ayam tentrem Sama, gitu. Pak. Gitu. Sama. Ayam tentrem gitu. Ya itu yang menjadi yang menggugah saya, kadang sering mengangkat tema-tema itu. Itu rasa bangga, rasa yang sangat luar biasa, jelas dengan Borobudurnya. Bapak biasanya lihat keindahan Borobudur yang hitam ya. Itu di imajinasi saja atau di on the spot juga Pak? Saya on the spot juga beberapa kali ke sana. Tapi setelah beberapa kali on the spot itu kan juga kadang masih nyimpen memori tentang apa yang saya lihat di sana ya. Jadi setelah itu bareng dirasa-rasa kayak itu ternyata dengan
keagungan warna hitam yang elegan, besar, berwibawa itu kok menarik sekali untuk bisa saya ekspresikan di kanvas gitu loh. Jadi kesan-kesan Borobudur itu sangat sekali membangkitkan spirit, betul. Spirit. Apa yang Bapak imajinasikan dengan Borobudur yang dipenuhi rakyat bersorak-sorai itu, Pak? Jadi imajinasi saya itu waktu itu saya melihat ada festival Borobudur. Festival Borobudur kan di situ banyak hiruk-pikuk manusia dengan segala atraksi kesenian dan sebagainya. Saya punya pemikiran, wah ini objek yang sangat luar biasa bagi saya loh Pak, karena dengan keagungan kegagahan Borobudur ketika di foreground depannya itu ada sesuatu aktivitas yang hiruk pikuk kesenian yang luar biasa, itu kan menjadi sesuatu bagi saya. Tapi kalau saya lihat karyanya Pak Ledek yang digambarkan itu lebih meriah Pak daripada. Apa ada harapan untuk Borobudur ke kondisi seperti lukisan-lukisan Pak Ledek Pak? Saya rasa harapan ada Pak. Harapan ada, cuma ini karena kondisi ya. Iya. Nah, sebenarnya kita kemarin ngobrol juga sama Museum Avandi, punya event juga untuk bisa menyelenggarakan melukis bersama 100 seniman di sana bulan Oktober kemarin sebenarnya, karena kondisi pandemi belum kondusif, jadi sementara pending. Jadi kita kemarin sudah pernah sama Pak Cika, sama Mas Dini, lalu dengan teman-teman museum, kan saya juga kadang dimintain untuk rekrutmen si seniman. Oh, oke. Dananya itu. Rakyat Pak, rakyat. Bapak sering melukiskan rakyat. Apa yang indah dalam kehidupan rakyat Pak? Kalau yang indah dalam kehidupan rakyat, kalau yang menjadi sudut pandang saya adalah sosial kemasyarakatan, atau sosial budayanya, tradisinya, kayak itu Pak. Jadi yang menjadi daya tarik untuk saya visualkan di lukisan itu. Saya di sini juga sering terlibat dalam bapak-bapak tani ketika panen raya. Jadi sini ada tradisi wiwitan ya. Wiwitan itu kan wujud rasa syukur kepada Tuhan ketika panen melimpah. Nah, meskipun itu nanti itu juga ada simbol-simbol Dewi Kesuburan yang diucapkan ya dalam dia bersedekah untuk menyampaikan sesuatu, itu kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Terus kalau di masyarakat, sosial masyarakat kan juga saya cenderung ngambilnya tema-tema yang mungkin sekarang sudah nggak pernah dilakukan. Seperti kalau dulu orang pakai kemben, sekarang udah nggak ada. Terus orang kerian dengan di tempat terbuka, desa-desa itu ya. Sekarang udah nggak ada karena ada tabu, malu dan sebagainya. Eman-eman nggak Pak? Apanya? Ya itu, tradisi-tradisi di situ udah hilang dan sebagainya. Eman-eman nggak dulu? Kalau saya juga eman-eman. Eman-eman. Makanya di sini saya pengen mendokumentasikan peradaban lama lah istilahnya. Kalau dulu tuh sih orang petan itu masih sesuatu artistik bagi Iya. sudut pandang saya loh Pak. Iya. Tapi Saya juga masih ngalamin itu. kita masih cari kutu itu masih asik, terus kita masih banyak hal lah sebenarnya yang lama itu. Makanya tema-tema saya kan cenderung ngambil ke belakang dari kehidupan kita. Oke. Enggak tema-tema yang lebih ke depan ya. Bisa dijual Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Wah. Rame Pak. Lukisan Bapak itu mesti rame. Apa apa yang mempengaruhi ramenya itu? Enggak. Jarang saya lihat lukisan Pak Ledek itu sepi ya. Mesti puluhan orang, paling tidak ada 3 orang. Kalau di budaya Cina 3 itu udah banyak Pak. Jadi gini Pak, saya kalau melukis cenderung lebih tertarik ke hal-hal yang lebih kolosal. Jadi saya kebebasan saya untuk, karena gaya saya dekoratif, ketika saya dihadapkan dengan banyak objek itu, saya orangnya rajin menata. Okay. Menata warna, menata objek, menata komposisi, perspektif dan sebagainya. Jadi keasikan saya di situ. Okay. Ketika kita dihadapkan dengan objek yang sepi, rasanya ada sesuatu yang kurang, karena dengan gaya dekoratif saya itu udah kurang, eksplornya kurang. Apa dari dulu memang keluarga rame atau? Kalau keluarga saya enggak juga. Enggak. Saya bertiga keluarga, bertiga saudara. Iya. Dan karena ya cuma itu tadi, bahwa sesuatu yang ramai meriah itu kalau kita visualkan kok ya rasanya luwe Enak. bagi saya gitu. Iya. Di suatu wawancara Pak Ledek mengatakan kekuatan tradisi tidak pernah habis Pak. Betul. Iya. Apa artinya ini? Di satu sisi ada orang yang ingin dengan sengaja atau tidak melenyapkan tradisi-tradisi tersebut Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak ini? Jadi gini, kalau menurut pandangan saya bahwa tradisi itu kan sumbernya dari kesadaran, terus jalannya itu dari sebuah kerukunan, terus lagi ada didasari dengan rasa cinta. Setelah itu nikmatnya sebuah tradisi kan kedamaian. Jadi ketika kita sudah punya kesadaran untuk menjaga dan mengolah tradisi, kan otomatis kita akan membuat sesuatu yang hidup kita jadi damai, indah dan sejahtera. Bagi saya gitu. Iya. Jadi cuma simpel aja. Tapi tidak akan habis itu, semakin kita dalamin itu lebih indah atau bagaimana Pak? Lebih enjoy atau? Ya kalau saya malah, kalau kita dalami, kita lebih enjoy bagaimana kita bisa menyadarkan mereka untuk bisa mencintai sebuah tradisi itu yang jelas. Tapi ya harus pelan, karena kita kan bentrok dengan itu tadi. Kalau sekarang kan mayoritas itu tadi yang menggerus tradisi, menyakitkan sekali. Apa yang ingin ditunjukkan Pak? Jadi Semuanya kan ya, kuning, hitam, ya, coklat ya. Jadi gini, saya awalnya itu lukisan saya cenderung ke warna monokrom. Oke. Monokrom. Karena kekuatan monokrom saya suka itu, karena warna-warna natural. Saya sangat senang sekali dengan warna batu, warna kayu, warna tanah. Karena dengan komposisi warna itu ternyata kalau kita amati terlalu dalam itu banyak sekali kematangan warna di situ. Kayu, batu, dan tanah itu sangat luar biasa. Nah, ketika kita udah berjalan lumayan agak lama, sebenarnya yang membuat saya agak berubah ke warna lain itu ada kritik dari teman, dari pecinta seni juga. Mas, kok monoton tuh warnamu? Sesuatu yang itu kadang menjadi menggelitik bagi pikiran saya. Akhirnya saya juga, oh iya, dengan karya berapa tahun itu dengan warna itu, oh iya kok dikira saya mentok. Akhirnya tantangan itu akhirnya saya coba memasukkan warna-warna yang lain dengan merah, hitam kuat,
kuning. Tapi dalam karya saya jarang sekali saya memakai warna-warna yang unsur warna dingin, Pak. Jadi misalnya biru, Iya. hijau gitu jarang sekali. Saya cenderung warna-warna panas sekali dan saya olah. Mengapa itu, Pak? Ya karena memberi sesuatu keriangan, sesuatu semangat. Warna-warna itu aja yang membuat saya, tapi nggak tahu dalam kejiwaan saya kok arahnya tuh ke situ. Hijau itu sebenarnya bagus, sejuk, Iya. indah, memberi suasana yang nyaman, tapi sini belum bisa. Nggak tahu. Jarang sekali. Seandainya iya paling karya-karya on the spot lah. Iya. Kita menyesuaikan apa yang saya lihat. Ada itu, Pak? Ada. Oh, ada. Ada. Karya on the spot ada.